Rasa tak terbalas episode 59. Dari sisi lain, Yasmin menunjuk mereka dengan antusias. Lihatlah betapa romantisnya Tuan Julian. Kalian semua benar-benar kalah romantis dibandingkan dia, katanya dengan nada menggoda. Bima mengerutkan kening, berusaha menyanggah. Hei, jangan bicara seperti itu. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Yasmin menarik kerah bajunya dengan tegas, menempelkan bibirnya ke bibirnya dalam ciuman mendadak. Bima terkejut, tetapi perlahan menikmati momen itu. Yasmin tersenyum puas, merasa berhasil menunjukkan sisi romantisnya. Sementara pasangan lain menikmati momen romantis mereka, Alisa berdiri di sisi Nico, tampak tidak nyaman. Nico meliriknya, berusaha mengusir canggung dengan bertanya pelan, kamu mau mencoba? Alisa tersentak, hampir terbatuk mendengar pertanyaan itu. Wajahnya memerah, lalu ia buru-buru menggeleng. Tidak, terima kasih. Lebih baik kau bawakan koperku ke kamarku saja. Nico mengangguk dengan patuh. Tanpa berkata-kata lagi, ia mengambil koper Alisa dan mengikutinya dengan diam-diam, meninggalkan pasangan lain yang masih larut dalam suasana romantis matahari terbenam. Julian adalah orang pertama yang melepas ciuman mereka ketika mereka hampir kehabisan napas. Tatapannya penuh kelembutan saat ia mencium kening istrinya dengan lembut, lalu berbisik, "Aku mencintaimu." Jenny tersenyum manis, mata penuh kasih. "Aku lebih mencintaimu," jawabnya dengan nada hangat. Julian terkekeh kecil. Dengan gerakan cekatan, ia membungkuk dan menggendong Jenny ala pengantin. Sambil melangkah dengan percaya diri, ia berkata, "Kali ini biar aku menghormati tradisi." Jenny tertawa kecil, melingkarkan lengannya di leher Julian. "Menurutku ini sudah seperti bulan madu," katanya setengah bercanda. Julian menggeleng pelan, senyum nakal tersungging di wajahnya. "Bukan. Ini baru bulan madu mini. Aku berjanji akan membawamu ke bulan madu yang sesungguhnya, setelah kita mengadakan pesta pernikahan yang megah." Jenny memutar matanya sambil tersenyum. "Tidak perlu. Aku sudah memiliki dirimu, dan itu lebih dari cukup. Pesta pernikahan besar tidak penting bagiku," katanya tulus. Namun, Julian menggeleng dengan tegas. "Aku ingin memberimu pernikahan yang sempurna, sebuah hadiah untukmu. Itu harus." Jenny mendesah, merasa lucu dengan tekad Julian. "Kita bicarakan nanti saja," katanya santai. Baginya, kebahagiaan mereka saat ini jauh lebih penting daripada formalitas. Di sisi lain, Bima dan Yasmin yang berjalan beriringan tak mampu menahan senyum melihat pasangan itu. "Aku benar-benar lega Jenny menikah dengan Tuan Jenny, bukan dengan pria bodoh itu," ujar Yasmin sambil terkekeh. Bima mengangguk setuju. Ya, mereka terlihat begitu cocok dan sangat bahagia bersama. Dengan senyum penuh cinta, Yasmin melingkarkan lengannya di pinggang Bima. "Persis seperti kita," katanya manja. Bima menatapnya dengan penuh kasih. "Aku mencintaimu," ucapnya dengan tulus. "Aku juga mencintaimu," balas Yasmin sambil tersenyum hangat. "Pulau ini sungguh luar biasa indah," ujar Jenny, matanya menatap hamparan alam tropis di depan mereka. Julian menoleh dan tersenyum. "Tidak secantik dirimu," balasnya dengan nada menggoda. Jenny menepuk pipinya ringan sambil tertawa kecil. "Jangan mulai dengan rayuan murahanmu, Julian. Tapi sungguh, tempat ini sangat menakjubkan." Julian tertawa kecil. "Baiklah,
Aku akan mengajakmu berkeliling pulau besok. Hari ini kau bisa istirahat. Jenny mengerucutkan bibirnya, pura-pura kecewa. Istirahat? Kau yakin tidak ada rencana lain? Tanyanya dengan nada menggoda. Julian mengangkat alis, matanya bersinar nakal. Kamu tahu aku selalu siap untuk apapun, jawabnya santai. Jenny tertawa riang. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Tanpa berkata-kata lagi, Julian mempercepat langkahnya menuju penthouse mereka. Senyuman penuh arti menghiasi wajahnya. Sementara Jenny hanya bisa terkikik melihat tingkah suaminya yang begitu bersemangat. Di tempat lain, setelah koper Farah dimasukkan ke dalam bagasi, Yuda membuka pintu mobil untuknya. Farah masuk dengan tenang, sementara Lorena tampak hendak duduk di kursi belakang. Namun, Yuda menghentikannya dengan nada lembut. "Mengapa tidak duduk di depan saja?" katanya sambil menunjuk kursi penumpang depan. Lorena mengangguk patuh, meski sedikit heran, lalu berjalan menuju kursi penumpang depan. Setelah memastikan semuanya siap, Yuda masuk dan menutup pintu dengan mantap. Ia kemudian memberi isyarat kepada sopir untuk menurunkan partisi privasi. Ketika kaca partisi itu tertutup sepenuhnya, Yuda segera menarik Farah ke dalam pelukannya. Wajahnya menunjukkan kelegaan yang mendalam. "Aku benar-benar merasa takut hari ini," bisiknya pelan. "Tapi sekarang kau akan tinggal di tempatku, aku bisa sedikit tenang." Farah tersenyum lembut, menyandarkan kepalanya di dada Yuda. Aroma khasnya membuatnya merasa nyaman. Dengan nada menggoda, ia bertanya, "Bisakah kita menginap di kamar yang sama?" Mendengar itu, Yuda langsung menatapnya dengan mata terbelalak. Wajahnya memerah samar. "Aku rasa saudaramu tidak akan setuju dengan ide itu," jawabnya sambil menahan senyum. Farah menggigit bibir bawahnya dengan manja. "Dia tidak akan tahu. Lagi pula, aku hanya ingin memelukmu sepanjang malam. Tidak ada yang lain," katanya sambil memainkan kerah ke meja Yuda. Yuda menghela napas panjang, tahu betapa keras kepala Ling bisa menjadi. "Baiklah," katanya akhirnya, menyerah. "Tapi hanya memeluk, ya?" Farah mengangguk penuh semangat, senyumnya cerah. "Aku janji." Di kursi depan, Lorena mencoba keras mendengar percakapan mereka. Ia melirik kaca partisi, berharap menangkap kata-kata mereka, namun sia-sia. Rasa penasaran semakin menguasainya, hingga ia mencondongkan tubuh sedikit ke belakang. Sopir, yang memperhatikan gerak-geriknya melalui kaca spion, berdeham pelan untuk menarik perhatiannya. "Nona, mobil ini kedap suara. Apapun yang mereka bicarakan, Anda tidak akan bisa mendengarnya," katanya dengan nada serius namun sopan. Wajah Lorena langsung memerah karena malu setelah ketahuan. Ia tersenyum kikuk, berusaha menyembunyikan rasa malunya. "Oh, baiklah," gumamnya, lalu kembali duduk tegak di kursinya. Di belakang, Yuda dan Farah tersenyum lebar, menikmati momen tenang mereka tanpa gangguan apapun. Setelah perjalanan yang cukup panjang, mobil itu berhenti di sebuah area yang gelap dan terlihat kumuh. "Nona, kita sudah sampai di rumah Anda," ucap sopir dengan nada datar. Lorena menganggukkan kepala tanpa banyak bicara, lalu turun dari mobil. Langkahnya menuju rumah kecilnya terasa berat, meskipun ia sudah terbiasa dengan tempat ini. Rumah Lorena tidak besar. Bangunan itu sederhana dengan 3 kamar tidur, dan kamar terkecil adalah miliknya.
Dibandingkan dengan rumah besar yang megah tempat Farah tumbuh, rumah ini hampir tidak ada apa-apanya. Sebelum Lorena sempat mengetuk bel pintu, seorang wanita muda dengan wajah cantik dan senyum hangat membukakan pintu untuknya. Wajahnya memancarkan kehangatan meskipun malam itu dingin. "Aku pikir kau tidak akan pulang malam ini. Ayo cepat masuk, atau kau bisa masuk angin," ucap wanita itu dengan nada ramah. Lorena memutar matanya, lalu melangkah masuk tanpa berkata apa-apa. Wanita itu menutup pintu di belakangnya dengan hati-hati. "Apakah kau ingin makan malam? Aku memasak salmon kesukaanmu hari ini," tawar wanita itu dengan nada penuh harap. "Aku tidak lapar," jawab Lorena singkat tanpa menoleh. Wanita itu tersenyum kecil, meskipun jelas raut kecewa tersirat di wajahnya. "Baiklah, kalau begitu, aku akan menyimpannya di lemari es untukmu. Mungkin kau akan membutuhkannya nanti." "Lakukan saja apa yang kau suka," balas Lorena dingin, sebelum langsung menuju kamarnya dan menutup pintu. Wanita itu hanya menghela napas, lalu mulai membereskan meja makan yang sudah ia tata rapi. Sambil memperhatikan istrinya, seorang pria bernama Hendra, saudara laki-laki Lorena, melangkah mendekat. Ia tampak menggelengkan kepala, melihat istrinya terus berusaha menciptakan hubungan baik dengan Lorena. "Mengapa kau selalu mencoba bicara dengannya? Kau tahu dia tidak tertarik berbicara denganmu?" tanya Hendra dengan nada sedikit tajam. Sarmila, istrinya yang sedang hamil 7 bulan, hanya tersenyum tipis. "Tidak ada salahnya mencoba. Mungkin suatu hari dia akan membuka hati." Hendra mendesah panjang, lalu berkata dengan tegas, "Kau seharusnya masuk dan beristirahat. Jangan memaksakan diri. Ini tidak baik untukmu atau bayi kita." Sarmila menganggukkan kepala, tetapi ia tetap menatap suaminya dengan lembut. "Kenapa kau sendiri tidak mencoba berbicara dengannya? Kau kan kakaknya?" tanyanya. Wajah Hendra berubah serius. "Setelah apa yang dia lakukan padamu?" "Tidak pernah," jawabnya dingin. Sarmila meletakkan tangannya di perutnya, mencoba menenangkan suaminya. "Dia masih muda, Hendra. Dia naif. Dia tidak tahu bagaimana membedakan mana yang benar dan salah. Kau tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya." Hendra membalikkan badannya dengan ekspresi marah. "Dia mencoba mencelakakanmu dan bayi kita, Mil. Bagaimana kau bisa terus membelanya?" Suaranya naik beberapa oktav. "Tapi..." Hendra memotong ucapan istrinya dengan nada penuh ketegasan. "Dengar, Sarmila, terserah padamu. Kau ingin memaafkannya atau tidak, itu hakmu. Tapi aku tidak akan pernah memaafkan apa yang sudah dia lakukan." Tanpa menunggu jawaban, Hendra masuk ke kamar mereka dengan langkah keras. Sarmila hanya bisa menghela napas panjang, lalu mengikuti suaminya masuk tanpa berkata apa-apa lagi. Keheningan yang menyakitkan memenuhi rumah kecil itu, sementara di balik pintu kamarnya, Lorena hanya duduk diam dengan tatapan kosong, mendengar semuanya. Rumah keluarga Perwinda. Saat mobil mereka berhenti di depan rumah besar keluarga Perwinda, Farah merasa jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia menatap bangunan megah di depannya dengan wajah pucat, penuh rasa gugup. Melihat ekspresinya yang gelisah, Yuda terkekeh kecil. "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Mereka pasti menyukaimu," katanya mencoba menenangkan. Namun, Farah tidak terhibur sama sekali.
Ia menggenggam tangan Yuda erat-erat dan menatapnya tajam. "Diam. Jangan membuatku semakin gugup," balasnya dengan nada tegas, meskipun suaranya terdengar bergetar. Yuda hanya tersenyum lembut sebelum menggandeng tangannya, membawanya ke pintu utama. Begitu mereka masuk ke dalam, sosok ayah Romi dan Paman Irfan sudah berdiri menunggu di pintu masuk dengan ekspresi antusias. Mereka telah diberitahu sebelumnya bahwa Yuda akan membawa seorang wanita istimewa ke rumah. Sejak saat itu, kedua pria itu dengan penuh semangat mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut menantu perempuan baru keluarga Perwinda. Namun, ketika ayah Romi dan Paman Irfan melihat Farah untuk pertama kalinya, reaksi mereka di luar dugaan. Keduanya tampak terkejut, bahkan hampir kehilangan kata-kata. Melihat ekspresi mereka, Farah merasa semakin gugup. Ia menelan ludah, sementara tangannya menggenggam tangan Yuda semakin erat. Ia menoleh ke arah Yuda, matanya berkaca-kaca, seolah meminta perlindungan. Merasa perlu menenangkan situasi, Yuda menganggukkan kepala ke arah kedua pria itu dan bertanya dengan tenang, "Ayah, Paman, ada apa? Kenapa kalian terlihat begitu kaget?" Ayah Romi mengerutkan kening, lalu melipat tangannya di dada. "Hanya karena aku tidak mengatakan apapun padamu akhir-akhir ini, bukan berarti kau bisa melakukan apapun yang kau mau," ucapnya dengan nada yang mengandung teguran. Paman Irfan ikut angkat bicara, dengan ekspresi tidak kalah serius. "Serius, Yuda? Bagaimana kau bisa membawa seseorang seperti ini ke sini? Kalian berdua sama sekali tidak cocok," katanya tanpa basa-basi. Kata-kata itu membuat Farah terpukul. Air mata mulai menggenang di matanya, tetapi ia mencoba menahannya. Ia membuka mulut untuk membela dirinya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Yuda, yang menyadari ketidaknyamanan Farah, dengan cepat merangkul bahunya, memberinya rasa aman. Ia menatap kedua pria di hadapannya dengan tajam. "Ayah, Paman, aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Tapi aku sangat yakin bahwa Farah adalah wanita yang tepat untukku. Jadi, tolong jangan membuatnya merasa tidak diterima," katanya dengan nada tegas. Namun, baik ayah Romi maupun Paman Irfan tetap diam, seolah mempertimbangkan kata-kata Yuda. Suasana menjadi hening, dengan Farah mencoba menahan tangisnya, dan Yuda berdiri teguh di sampingnya, memberikan dukungan tanpa ragu. Yuda mengerutkan kening, mencoba memahami maksud perkataan mereka. "Apa? Pertandingan? Kalau begitu, kenapa kita tidak langsung bertanding saja?" tantangnya dengan nada setengah bercanda. Ayah Romi menyipitkan matanya sambil melipat tangan di dada. "Kau bercanda? Lihat dirimu di cermin dulu, lalu bandingkan dengan wanita muda yang anggun ini. Dari sudut mana kalian berdua terlihat cocok? Dia cantik, elegan, sementara kau benar-benar tidak berguna." Farah, yang sebelumnya masih diliputi perasaan campur aduk, akhirnya berhasil membuka mulutnya. "Paman, tolong jangan berkata seperti itu. Aku akan berusaha sekuat tenaga agar bisa menyamai status Yuda." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.